Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar pelajaran SKI, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anak bisa menyimak materi pelajaran SKI bab 5 dengan melihat buku paket anak-anak halaman 70. Tentang apa di situ? Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ketika Rasulullah sedih karena ditinggal oleh keduanya ini, ancaman orang kafir Quraisy semakin meningkat kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah itu kesulitan dalam berdakwah Islam di kota Mekah saat itu. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan ke kota Taif. Siapa tahu keinginan Rasulullah dakwah Islam di kota Taif itu diterima. Ternyata pemerintah kota Taif sudah diajak oleh orang kafir Quraisy itu untuk mengusir Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy yang mempengaruhinya. Akhirnya Rasulullah dengan keadaan bersedih diusir oleh pemerintah kota Taif beserta masyarakat kota Taif dengan perilaku yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya, karena Rasulullah ini benar-benar merasakan kesedihan yang amat mendalam, akhirnya Allah menghibur Rasulullah dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Anak-anakku, perjalanan Isra Mi'raj ini dilakukan pada malam hari, pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Saat itu Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Di sini anak-anak ya. Rasulullah berada di Hatim dekat Ka'bah. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah. Untuk apa, Ustazah? Untuk dibersihkan anak-anak. Jadi hati Rasulullah yang mungkin ada sedikit kurang bersih itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dari bejana emas, sehingga Rasulullah benar-benar menjadi manusia yang suci, tidak ada dosa satupun. Jadi benar-benar bersih karena Rasulullah akan dihibur dengan perjalanan yang sangat istimewa. Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini menaiki buraq. Ya, buraq itu apakah seperti gambar ini, Ustazah? Bukan anak-anak, ini hanya ilustrasi aja. Jadi hewan buraq inilah yang membantu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah melakukan sholat dulu 2 rakaat. Baru setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya naik ke langit sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana Rasulullah itu perjalanannya dari langit ke-1 sampai langit ke-7 itu bertemu dengan nabi-nabi. Nah, kita simak dulu yuk. Pertama, langit ke-1. Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, di sebelah kanannya Nabi Adam itu ada sesuatu yang membuat Nabi Adam tersenyum. Kemudian di sebelah kirinya Nabi Adam itu ada hitam-hitam. Nah, apa itu Ustazah? Ternyata hitam-hitam itu membuat Nabi Adam juga bersedih.
Ketika Nabi Adam itu melihat sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Di sana ternyata adalah anak cucu Nabi Adam yang ketika di dunia itu melakukan kebaikan sehingga dia masuk surga. Sedangkan ketika menghadap ke kiri, beliau bersedih karena di sana ada anak cucu Nabi Adam yang nantinya itu ada di neraka. Mereka itu ketika hidup di dunia tidak melakukan sesuatu yang baik. Kemudian Nabi Muhammad naiklah ke langit kedua. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Muhammad memberikan salam kepada keduanya. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Selanjutnya bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, dan yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, di sana Nabi Muhammad sangat senang karena melihat sosok ayah yang wajahnya sangat putih jernih bercahaya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sangat senang. Kemudian Nabi Muhammad di sana menemui dua sungai. Dua sungai ini yang ada di surga, yaitu Sungai Nil dan Eufrat. Ketika berada di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Kemudian di sana dalam pertemuan itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan sholat bersama umatnya di dunia itu 50 rakaat. Kemudian ketika turun ke langit 6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat tersebut. Setelah menghadap kepada Allah, akhirnya kewajiban sholat itu menjadi 5 waktu dalam sehari. Sehingga kewajiban sholat 5 waktu, sholat fardu ya, sholat fardu ini kita lakukan sampai sekarang ini. Nah, setelah itu Nabi Muhammad di sana juga mengetahui kejadian-kejadian. Apa aja Ustadzah? Nah, coba yang pertama, Nabi Muhammad itu melihat malaikat-malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakjubkan. Belum lagi dia menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Berarti di situ kita bisa mengetahui bahwa betapa kasar malaikat penjaga neraka itu, anak-anak. Malaikat penjaga neraka itu tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak akan sedikit pun memberikan pertolongan. Menakutkan kan anak-anak ya? Selanjutnya, Nabi Muhammad itu melihat orang yang membawa daging baik dan daging busuk. Tetapi orang tersebut malah membuang daging yang baik. Kemudian mereka mengambil daging yang busuk. Di situ digambarkan bahwa orang-orang tersebut ketika hidup di dunia mereka sering melakukan zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad melihat orang yang memotong lidahnya sendiri.
Mereka menjerit kesakitan. Namun lidah itu tersambung kembali. Itu menggambarkan bahwa orang tersebut ketika di dunia mereka suka berbohong, anak-anak. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad melihat orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali. Kenapa? Karena perutnya sangat besar. Itu digambarkan bagi orang-orang ketika di dunia itu suka melakukan riba. Jadi mereka itu bekerja dan menerima hasilnya dari hasil yang tidak halal, disebut dengan haram, ya. Jadi riba tidak boleh. Jadi keempat ini adalah sesuatu yang kejadian yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita harus menghindari keempat ini. Siap anak-anak ya? Selanjutnya, apa sih Ustazah tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Jadi anak-anak, Rasulullah itu pulang dari perjalanan Isra Mi'raj itu ketika waktu subuh. Kemudian Rasulullah itu pergi ke Masjidil Haram. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Jahal dan rombongan orang kafir. Namun mereka tidak mempercayainya. Kemudian di hari-hari berikutnya, Abu Bakar karena mengetahui cerita itu dari Nabi Muhammad, Abu Bakar itu segera menjelaskan kepada masyarakat Mekah yang beragama Islam bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Kemudian Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama percaya atas kebenaran Isra Mi'raj. Nah, tetapi meskipun Abu Bakar itu sudah menceritakan semuanya, ada banyak sekali orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai itu. Tetapi orang Muslim percaya kepada apa yang sudah didengarnya. Namun saat itu karena banyak sekali orang kafir Quraisy yang tidak mempercayai cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, akhirnya orang kafir Quraisy itu memberi kabar bohong kepada seluruh warga kota Mekah. Katanya peristiwa tersebut bohong, padahal itu benar, seperti itu. Alhamdulillahnya banyak dari kaum muslimin tidak percaya dengan kabar bohong yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy, melainkan mereka percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Abu Bakar. Dari peristiwa yang Ustazah ceritakan tadi, anak-anak bisa mengetahui bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Memang betul anak-anak, peristiwa itu sangat sulit dijangkau oleh akal pikiran kita. Kenapa Ustazah? Bayangkan anak-anak, ketika kita itu membayangkan perjalanan Isra Mi'raj hanya dilakukan dalam sehari, tetapi sudah bisa sampai ke langit 7. Coba bayangkan. Padahal kalau kita sendiri, ketika kita ingin pergi misalnya ke Balikpapan, ke Jakarta, ke kota Mekah, kita naik pesawatnya masih berapa hari, di perjalanannya juga masih lama, ya kan? Tetapi Rasulullah ini bisa dengan izin Allah, bisa melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan, hanya dilakukan dalam waktu semalam saja. Ini adalah hal yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain selain cerita peristiwa perjalanan Isra Mi'raj.
Jadi hanya Rasulullah Muhammad lah yang mengalami perjalanan ini. Tidak ada yang lain anak-anak. Ya, jadi tidak ada nabi setelahnya Nabi Muhammad. Faham ya anak-anak? Selanjutnya, kita adalah orang muslim. Kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang yang beragama Islam. Jadi, kita meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anak, kita yang meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj ini akan bertambah imannya dan takwanya. Ya, karena perjalanan Isra Mi'raj ini mengajarkan kita untuk lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, lebih takut dengan ancaman masuk neraka, lebih takut untuk melakukan keburukan, dan lebih mencintai Allah dengan melakukan dan mencontoh apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad menjadi tauladan kita, sehingga kita akan lebih cinta lagi melakukan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, dari yang Ustazah sampaikan ini, semoga anak-anak faham. Jika anak-anak kurang faham, anak-anak bisa bertanya langsung kepada Ustazah melalui WhatsApp. Terima kasih anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar dengan bermain. Jangan lupa murojaah dengan bermain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.